Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Kita akan melanjutkan kuliah kita tentang praktek akuntansi. Dan untuk hari ini saya ingin mereview ataupun menjelaskan kembali tentang bagaimana caranya mengerjakan rekapitulasi biaya dan alokasi biaya overhead pabrik. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat bahas tentang ini dan rekan-rekan juga sudah mengerjakan untuk rekapitulasinya. Jadi fokus saya menjelaskan hari ini adalah lebih kepada mekanisme untuk alokasi biaya overhead pabrik. Mengapa harus ada alokasi? Kita akan bisa melihat alur pencatatan biaya di slide setelah ini. Oke, saya yakin ketika rekan-rekan melihat gambar ini, sebagian besar sudah paham dan mungkin ada juga beberapa yang sampai hafal, karena saya sudah sempat menjelaskan beberapa kali, baik itu di kelas secara offline maupun secara online. Sekali lagi ini adalah tentang alur pencatatan biaya yang dia menjelaskan bagaimana mulai dari 3 komponen biaya produksi itu kemudian mengalir sampai dengan menjadi finished goods atau barang jadi. Nah, ini kemarin kita membahas agar kita bisa tahu bagaimana caranya mencatat di dalam jurnal sehingga terjadi sistematika sedemikian rupa. Nah, tetapi kita perlu melihat berdasarkan hasil pengerjaan rekap teman-teman yang pada minggu kemarin juga, bahwa selain seksi pengolahan dan seksi pengemasan, di PT kasus yang sedang kita kerjakan, itu juga ada beberapa departemen atau seksi lainnya yang juga ikut mendukung proses manufaktur, baik itu secara langsung maupun tidak. Yang mendukung secara langsung kita sebut sebagai departemen atau seksi pendukung yang terdiri dari 2. Ada seksi listrik dan ada seksi umum pabrik. Selama ini biaya-biaya yang terjadi pada kedua seksi ini kita sudah catat. Untuk seksi listrik kita mencatat biayanya pada kode 5211, sementara untuk seksi umum pabrik kita mencatatnya pada kode 5212. Nah, kita perlu tahu bahwa untuk dua biaya ini sesuai dengan deskripsi akuntansi pada PT kasus kita, pada akhir periode dia akan dialokasi ke beberapa departemen yang memang dianggarkan dari awal untuk memperoleh alokasi dari biaya kedua departemen ini. Nah, tapi kita perlu tahu dulu, selain 2 departemen pendukung ini, apakah masih ada departemen lain yang juga ikut mendukung proses produksi meskipun itu secara tidak langsung. Sesuai deskripsi juga dan rekan-rekan sudah sempat mencatat juga untuk rekapitulasi biayanya. Ada yang pertama, seksi administrasi dan umum yang biayanya kita catat pada kode 5301. Dan yang kedua ada seksi pemasaran yang biayanya kita catat pada akun 5401. Nah, jadi ada 4 departemen atau seksi selain pengolahan dan pengemasan yang juga mencatat biaya selama periode. Nah, kalau kita merunut kembali informasi tadi terkait dengan seksi pendukung, terutama seksi listrik dan seksi umum pabrik, pada akhir periode akan diadakan alokasi. Untuk seksi listrik, sesuai dengan deskripsi di halaman 17 di modul rekan-rekan, itu akan dialokasi ke 4 seksi yang lain, yaitu yang pertama ada manufacturing overhead control untuk seksi pengolahan, untuk seksi pengemasan, untuk seksi administrasi dan umum, dan juga seksi pemasaran. Nah, dalam hal ini artinya rekan-rekan diminta untuk mencatat dalam jurnal yang bentuknya adalah rekan-rekan harus mengkredit kode 5211 dan 5211 dulu, yang kemudian debitnya adalah biaya di keempat departemen ini. Jadi, ada seksi pengolahan dengan kodenya 5221, seksi pengemasan ada 5222, ada seksi administrasi dan umum yang kodenya 5301, dan seksi pemasaran kodenya 5401, semuanya mendapatkan sejumlah nominal yang didebit, yang asalnya adalah dari seksi listrik, yang dia posisi nominalnya harus kemudian dikredit untuk dinolkan. Sementara itu, logikanya sama,
untuk biaya yang berasal dari seksi umum pabrik juga harus dialokasi. Sesuai dengan keterangan di halaman 17, rekan-rekan diminta untuk mengalokasikan kedua departemen saja, yaitu seksi pengolahan ke akun Manufacturing Overhead Control dan seksi pengemasan juga ke Manufacturing Overhead Control dengan kode yang berbeda. Maka dalam hal ini rekan-rekan diminta untuk mengkredit seluruh nominal dari biaya seksi umum pabrik dan yang didebit atau yang menerima alokasi adalah kode 5221 dan 5222. Mudah-mudahan sampai di sini rekan-rekan tidak bingung bahwa kita sedang mengerjakan beberapa catatan lainnya yang diperlukan di akhir periode ketika biaya-biaya yang berasal dari seksi pendukung itu kita pertimbangkan. Oke, lalu bagaimana kalau misalnya kita sudah mengumpulkan biaya-biaya yang berasal dari seksi listrik dan seksi umum pabrik itu ke akun Manufacturing Overhead Control, yang jika itu di seksi pengolahan adalah 5221, dan kalau di seksi pengemasan itu adalah 5222. Kita ingat kembali bahwa memang selama ini untuk keseluruhan biaya overhead itu akan masuknya ke kedua akun ini. Tapi bagaimana proses selanjutnya? Tidak lain adalah kita harus memasukkan ke work in process untuk BOP. Kalau yang direct materials dan direct labor sudah masuk ke work in process langsung selama ini, nah sekarang waktunya untuk memasukkan untuk manufacturing overhead control total itu ke work in process-nya. Nah, berarti nanti kita ada satu mekanisme lagi, yaitu mekanisme pembebanan istilahnya, untuk memindahkan atau ya, yang paling cocok adalah istilah memindahkan dari manufacturing overhead control seluruh nominalnya ke work in process. Untuk kode 5221 itu nanti semuanya akan dikredit dan kita debitkan pada 5233 yang merupakan kode untuk work in process BOP seksi pengolahan. Sama halnya dengan seksi pengolahan, untuk seksi pengemasan kita juga harus melakukan kredit untuk kode 5222, sementara yang kita debit adalah seksi pengemasan 5243. Itulah dua jurnal untuk proses pembebanan dari manufacturing overhead control di setiap departemen atau seksi ke work in process-nya. Berarti dalam hal ini, keseluruhan 3 komponen biaya produksi semuanya sudah terkumpul dalam work in process. Oleh karena itu, pada minggu ke-6 ini, rekan-rekan memiliki tugas. Yang pertama adalah, silakan rekan-rekan membuat jurnal untuk transaksi alokasi biaya dari biaya seksi pendukung ke seksi produksi dan atau non-produksi. Untuk seksi produksinya, kita tahu ada 2 departemen utama, yaitu pengolahan dan pengemasan. Sementara untuk seksi yang merupakan non-produksi, yaitu administrasi dan umum serta pemasaran. Nah, ini adalah jurnal pertama yang perlu rekan-rekan buat. Kemudian untuk yang kedua adalah rekan-rekan silakan untuk membuat jurnal pembebanan biaya overhead pabrik kontrol ke BDP BOP sesuai dengan mekanisme yang sudah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan seluruh penjelasan tadi sudah sangat clear dan rekan-rekan bisa langsung mengerjakan.